Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas etika profesi dan hukum kesehatan, yaitu etika profesi ahli teknologi laboratorium medik. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, yaitu channel yang menyediakan materi dan informasi seputar laboratorium serta media pembelajaran online bagi ATLM di Indonesia, terutama mahasiswa-mahasiswi yang sedang kuliah di perkuliahan Diploma 3, Diploma 4 atau S1 Teknologi Laboratorium Medik. Nah, kali ini bahasan kita basic sekali tentang etika profesi ahli teknologi laboratorium medik. Oke, kita bahas materinya sebagai berikut. Kita dimulai dengan etika sebagai basic dalam pembahasan ini. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Nah, kita bahas etik satu persatu. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Jadi ini menilai salah atau benar, buruk atau baik. Itu adalah konsep dari etika secara individu atau kelompok. Kemudian, etika merupakan cerminan dari sebuah mekanisme kontrol yang dibuat dan diterapkan oleh dan untuk kepentingan suatu kelompok sosial atau profesi. Di etika ini cerminan dari mekanisme kontrol. Nah, dalam hal ini kelompok sosial atau organisasi profesi, dalam hal ini kita organisasi bidang laboratorium medik. Lanjut lagi. Kehadiran organisasi profesi dengan kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat. Jadi menjaga martabat serta kehormatan profesi. Dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Nah, ini penting, etik kemudian menjadi kode etik profesi. Nah, terkait profesi berarti kita harus menjabarkan apa itu profesi. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas. Mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya. Serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Nah, ini lengkapnya mengenai profesi dalam kaitannya dengan organisasi profesi dan organisasi profesi dan keahlian khusus dalam bidang ilmu laboratorium medik. Nah, lalu karena tadi ini merupakan sebuah profesi, di situ ada yang namanya etika, disiplin etika, kemudian kelompok, kemudian lagi kelompok lapangan kerja, berarti dia memiliki ciri-ciri si profesi ini, ciri-ciri khusus. Apa saja? Nah, ini ciri-ciri profesi. 1. Sebuah profesi mensyaratkan pendidikan dan pelatihan ekstensif sebelum memasuki
profesi. Jadi di sini profesi punya pendidikan dan pelatihan khusus sebelum memasuki profesi tersebut. Yang kedua, pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Jadi kontinu dan memang ilmunya tersendiri. Kemudian yang ketiga, tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Dan yang keempat, adanya proses lisensi atau sertifikat. Jadi di dalam itu ada yang namanya proses lisensi dan sertifikat atau sertifikasi. Kemudian nomor 5, adanya organisasi profesi. Jadi organisasinya ini menaungi profesi nanti. Jadi inilah yang sebagai regulatornya. Kemudian lanjut nomor 6, otonomi dalam pekerjaannya. Jadi otonomi, dia aman, dia bekerja secara otonom. Kemudian nomor 7, kewenangan dalam praktek profesi. Jadi memiliki kewenangan dalam hal melakukan kegiatan praktek di profesinya. Kita pindah lanjut selanjutnya ke yang nomor 8. Memiliki pengetahuan khusus intelektual karakter. Jadi untuk orang laboratorium memiliki pengetahuan khusus, yaitu pengetahuan tentang ilmu-ilmu bidang laboratorium medik. Nomor 9, diabdikan terutama untuk kepentingan orang lain, yang mengutamakan pelayanan bukan finansial. Jadi bekerja mengutamakan kepentingan orang lain, bukan untuk finansial, mencari laba atau keuntungan dalam bentuk rupiah atau uang. Nomor 10, adanya pengakuan dari otoritas yang berwenang. Jadi diakui oleh pemerintah dan dimasukkan dalam organisasi profesi, dan profesinya diakui secara hukum oleh pemerintah. Nomor 11, adanya standar kualifikasi profesi. Nah, ini di organisasi profesi ATLM itu sudah ada standar kualifikasinya. Kemudian yang nomor 12, mitra organisasi sejenis di luar negeri itu ada. Pusprokes LN. Nah, ini. Lanjut lagi yang nomor 13, tanggung jawab diri sendiri, teman sejawat, masyarakat, dan Tuhan sebagai kode etik. Jadi kode etik ini bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, teman sejawat, masyarakat, dan Tuhan sebagai kode etik. Nanti kita bahas masalah tanggung jawab etik ini satu persatu. Lalu dari ciri profesi kita pindah, profesinya adalah profesi kesehatan. Profesi kesehatan adalah pekerjaan yang memenuhi kriteria. Apa saja? 1. Diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan kepada klien maupun kepada tenaga kesehatan lain. Jadi di sini adalah kewenangan pertama. Kemudian yang kedua, mempunyai pendidikan formal untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kata kuncinya adalah pendidikan formal. Jadi dari formal dia melakukan pendidikan selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memiliki ciri khusus di profesinya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pelayanan melalui kode etik dan standar pelayanan yang diakui masyarakat dan pemerintah. Jadi ada 3 kewenangan, pendidikan formal dan pelayanan. Oke, kita pindah lagi, masih ke kode etik. Nah, yang pertama, apa itu kode etik? Sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Lalu, orientasi kode etik hendaknya ditujukan kepada profesi, pekerjaan, rekan, pemakai jasa, dan masyarakat. Jadi orientasinya untuk mereka itu profesi, pekerjaan, rekan, pemakai jasa, dan masyarakat. Lanjut lagi, kode etik
harus selalu melekat pada diri individu sesuai dengan sumpah jabatannya. Jadi ada sumpah jabatannya dan sumpah profesinya. Lanjut. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Karena dengan adanya kode etik itu adalah rambu-rambu dalam hal melakukan kegiatan atau pelayanan di bidang kesehatan. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa. Ini tujuannya, memberikan jasa sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Nah ini kode etik, ini pada prinsipnya melakukan apa yang benar, ya kan? Kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Jadi bisa membedakan mana yang benar dan salah. Oke, lanjut lagi. Kita pindah ke profesi. Profesi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri karena mempunyai tanggung jawab khusus. Kode etik itu dapat mengimbangi segi negatif profesi itu. Nah, jadi ada profesi itu unlimited, tapi karena ada kode etik sehingga dapat diimbangi atau dapat dikurangi. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Karena dalam konsep profesi atau keahlian itu sukar ditembus karena mereka memiliki kekuasaan tersendiri dan tanggung jawab khusus. Nah, lanjut kita pindah. Syarat agar kode etik berjalan dengan semestinya. Pertama, kode etik dibuat oleh profesi itu sendiri. Nah, ini dibuat itu sendiri. Kode etik harus menjadi hasil self-regulation atau penyatuan diri dari profesi. Hanya kode etik yang berisi nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Nah, yang kedua, harus diawasi secara terus-menerus. Nah, pengawasan oleh Dewan Kehormatan Profesi, jadi di profesi ada Dewan Kehormatan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, maka sering kode etik berisikan juga ketentuan bahwa profesional wajib melapor bila teman sejawat melanggar kode etik. Nah, terkait dengan profesional, kita masuk ke profesionalisme. Apa saja? Profesionalisme suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat. Berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Nah, ini kalimat akhirnya ini mainstream sekali ya. Jadi profesionalisme dia profesional. Dia keterpanggilan, ikrarnya untuk melayani dan pengabdian, menolong sesama. Nah, lanjut kita profesionalisme. Profesionalisme itu akan tercapai bila setiap individu memiliki kompetensi dalam menjalankan profesi tersebut. Kemudian dibangun untuk menghindari adanya orang lain dalam melakukan praktek di luar kemampuan yang dimiliki dalam kompetensi yang tidak dimiliki. Nah, oleh sebab itu dalam hal ATLM,
Profesional tentunya bila memiliki ijazah dan kompeten di bidang laboratorium kesehatan atau laboratorium klinik atau laboratorium medik. Saat ini laboratorium medik yang menjadi nomenklatur yang paling tepat. Nah, oleh sebab itu, ijazah didapat melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi ijazah itu mendapatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Dan kompetensi didapat melalui sertifikasi dan uji kompetensi berjenjang sesuai dengan tahapannya. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang profesionalisme. Tahapannya dimulai dari ijazah dulu. Lalu dari sertifikasi, uji kompetensi atau UKOM. Lalu dapatlah sertifikat kompetensi. Nah, kita pindah. Etika profesi ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM. Kemampuan dan karakter seorang analis kesehatan dalam melakukan kegiatan khusus dengan keahlian tinggi bidang laboratorium kesehatan yang memenuhi standar kompetensi dan memahami aturan normal, nilai, dan aturan profesi untuk pengabdian sebagai tenaga bidang laboratorium kesehatan secara profesional. Ini maksudnya aturan norma ya, bukan normal. Nah, kemudian lanjut. 3 dimensi etika profesi ATLM. Apa saja? Pertama, keahlian. Dia memang harus ahli di bidangnya. Yaitu pengetahuan, nalar atau kemampuan dalam asosiasi dan terlatih. Dimensi kedua, keterampilan komunikasi. Nah, ini penting dalam hal berkomunikasi. Komunikasi baik verbal dan non-verbal. Kemudian yang ketiga, profesionalisme, dimensi ketiga, yaitu dia profesional. Tahu apa yang harus dilakukan dan yang sebaiknya dilakukan. Nah, dari sini kita lihat ada hal lain yaitu kewajiban ATLM. Apa saja kewajibannya? 1. Kewajiban terhadap profesi. Jadi terhadap profesinya. Yang kedua, kewajiban terhadap pekerjaannya. Lalu kewajiban terhadap rekannya. Kewajiban terhadap pasien dan kewajiban terhadap masyarakat. Jadi 5 hal ini menjadi kewajiban ATLM dalam hal bekerja atau mengabdi kepada masyarakat atau negara. Jadi ini adalah 5 pilar kewajiban yang dilaksanakan ATLM dalam menjalankan profesinya. Kewajiban terhadap profesi, pekerjaan, rekan, pasien, dan masyarakat. Oke, kita bahas satu persatu. Kewajiban terhadap profesi, yaitu menjunjung tinggi serta memelihara martabat, kehormatan profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. Pertama, menjunjung tinggi. Kemudian yang kedua, meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tiada henti menimba ilmu, istilahnya CPD. Jadi CPD pendidikan berkelanjutan. Kemudian yang nomor 3, melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar prosedur operasional. Nah, ini SPO. Standar keselamatan kerja yang berlaku dan kode etik profesi. Jadi bekerja sesuai dengan prosedur tetap dan standar keselamatan kerja. Kemudian yang keempat, menjaga profesionalisme dalam memenuhi panggilan tugas dan kewajiban profesi. Jadi kata kuncinya terhadap profesi itulah menjunjung tinggi, meningkatkan keahlian pengetahuan, melakukan pekerjaan profesinya, menjaga profesionalisme. Nah, sementara kita bahasan yang selanjutnya yang kedua yaitu kewajiban terhadap pekerjaan. Pertama, bekerja dengan ikhlas dan rasa syukur. Yang kedua,
amanah serta penuh integritas. Jadi dia adalah orangnya yang amanah dan penuh integritas. Dia bekerja sesuai dengan porsinya dan continue dalam hal integritas. Kemudian selanjutnya, bekerja dengan tuntas dan penuh tanggung jawab. Nah, dari integritas ini maka muncullah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Lalu penuh semangat dan pengabdian. Jadi penuh semangat dengan adanya pengabdian dia. Kemudian kreatif dan tekun. Jadi bekerjanya kreatif, kemudian tekun terus menerus. Menjaga harga diri dan jujur dalam melaksanakan tugas. Jadi harga diri itu penting. Tidak bisa istilahnya disuap atau di hal yang lain terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan pelaporan hasilnya. Jadi jujur juga, tidak berbohong atau tidak mengubah atau tidak hal-hal yang lain yang merusak tugasnya sebagai dalam hal bekerja. Kemudian melayani dengan penuh kerendahan hati. Jadi ini masuk di dalam pelayanan prima nanti. Kemudian lagi kita pindah kewajiban terhadap rekan. Nah, ini kita lihat memperlakukan setiap teman sejawat dalam batas-batas norma yang berlaku. Ini pertama kewajibannya. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam melaksanakan profesi. Kemudian yang ketiga, membina hubungan kerjasama yang baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya dengan tujuan utama untuk menjamin pelayanan tetap berkualitas tinggi. Jadi ada 3 poin. Memperlakukan teman sejawat itu yang dengan baik, menjunjung tinggi kesetiakawanan dengan membina hubungan kerjasama yang baik. Lalu ini tadi terhadap rekan, lalu kita bahas kewajiban terhadap pasien. Yang pertama, bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau pemakai jasa secara profesional. Nah, ini pokoknya bertanggung jawab penuh dan menjaga kemampuannya supaya pelayanan itu bagus dan profesional. Kemudian yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi dan hasil pemeriksaan pasien atau pemakai jasa serta hanya memberikan kepada pihak yang berhak. Jadi di sini menjaga kerahasiaan agar tidak bocor data si pasien. Jadi yang tahu itu sebenarnya orang-orang tertentu saja atau pihak tertentu saja. Misalnya dalam hal ini ya jelas yang harus wajib tahu adalah dokter yang merawat si pasien datanya atau orang lain atau mungkin nanti bukti dalam hal untuk kasus di pengadilan. Kemudian dapat berkonsultasi atau merujuk kepada teman sejawat atau pihak yang lebih ahli untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ini konsultasi ini, konseling. Kemudian yang keempat, memberikan penjelasan kepada pasien tentang prosedural laboratorium dan hal-hal yang diwajibkan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi ada kalanya memberikan penjelasan ke pasien tentang prosedur laboratorium. Hal-hal yang perlu dihindari, hal-hal yang mempengaruhi, dan lain-lain terkait dengan pemeriksaan laboratorium. Nah itu kemudian kita masuk ke kewajiban terhadap masyarakat. ATLM, kewajibannya terhadap masyarakat apa saja? Pertama, memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan kemampuan profesionalnya kepada masyarakat luas serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini memiliki tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesinya harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
serta norma-norma yang berkembang pada masyarakat. Nah, yang ketiga, dapat menemukan penyimpangan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar norma yang berlaku pada saat itu, serta melakukan upaya untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat. Jadi ini kewajiban terhadap masyarakat ada 3. Oke, kita pindah lagi. Lanjut ke langkah menuju profesional memiliki sikap dan sifat bagi seorang ATLM. Apa saja? Pertama yang kita bahas, self management, yaitu manajemen prioritas dan manajemen waktu. Jadi memiliki manajemen sendiri, dia menentukan mana yang lebih prioritas dan manajemen waktu dalam hal melayani atau bekerja di bidang laboratorium medik. Kemudian self commitment, apa saja komitmen sendiri, yaitu teguh pada tujuan yang ingin dicapai dan berprinsip namun tidak kaku. Nah ini. Kemudian yang ketiga, self awareness, yaitu pengelolaan kelemahan dan kelebihan diri. Jadi bisa mengelola yang mana kelemahan dan kelebihan pada diri seorang ATLM tersebut. Nah, oleh sebab itu dari sikap profesional dan ini kita masuk ke arah harapan dalam profesional sebagai ATLM. Yang pertama, tangibles, yaitu bukti langsung dan nyata, itu tangible. Kemampuan hasil pengujian dapat menunjukkan konsep derajat kesehatan pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, reliability, yaitu kehandalan. Kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Kemudian selanjutnya, responsiveness, yaitu daya tanggap. Nah ini, tanggap dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap pemakai jasa, baik pasien, klinisi, dan profesi lain. Kemudian lanjut yang keempat, assurance, yaitu adanya jaminan. Mencakup kemampuan, kesopanan, sifat dapat dipercaya yang dimiliki ATLM, dan bebas dari risiko bahaya atau keraguan-raguan. Nah yang terakhir, empati atau empati kepada pasien yang dilayaninya, yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pemakai jasa, pasien, klinisi, dan profesi lain. Jadi dia mampu masuk ke dalam istilahnya pemahaman si pasien, bagaimana dia ingin dalam hal pelayanan yang bermutu, profesional, dan memang bagus sesuai dengan standar yang dibuat. Nah ini, oke, kira-kira itu saja teman-teman mengenai etika profesi ATLM. Salam hebat ATLM, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bermanfaat bagi teman-teman ATLM dan mahasiswa-mahasiswi. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.